wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hermin Ferawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Kebundada Barat, Kabupaten Sumeneb. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Suriskan. Beliau adalah guru SDN Kebundada Barat. Kebetulan beliau memegang guru kelas 3. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik Bu Hermin. Bagaimana dengan kabar Bu Hermin sendiri? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah juga baik Bapak. Begini Bapak, hari ini kita akan adakan percakapan observasi ya Pak. Ya. Nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Ya. Adapun tujuan dilakukannya observasi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Ya. Tentunya di dalam kelas ya Pak. Ya. Dan kenapa kita hari ini lakukan percakapan praobservasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan observasi. Agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri lagi, sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik untuk murid Bapak. Begitu ya Pak. Ya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Bapak, ya Pak ya. Ya. Oke. Yang pertama Pak, berkaitan dengan tujuan Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan? Ya. Sebelumnya juga saya sampaikan apresiasi untuk Bu Hermin. Memang sebelumnya harus ada pra-observasi. Artinya apa? Kalau Bu Hermin langsung mendadak, artinya langsung memantau kegiatan di kelas, saya kira tidak siap atau kurang persiapan, karena ini berhubungan dengan kegiatan yang harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kemudian, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan seperti yang Ibu Hermin tanyakan? Yang pertama, saya menargetkan atau mempunyai tujuan siswa dapat menentukan lamanya suatu kejadian dengan benar. Ini karena kaitannya dengan masalah satuan waktu nanti akan saya sampaikan. Yang kedua, siswa juga bisa menjelaskan masalah sehari-hari kaitannya dengan kehidupan di rumah tangganya, di masyarakat ataupun di sekolah. Bagaimana lama waktu tersebut kejadian bisa berlangsung sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Baik. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk menentukan lamanya suatu kejadian ya Pak ya. Iya. Kemudian Durasi waktunya. Durasi waktunya. Kemudian menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan lama waktu berlangsung dengan suatu kejadian ya Pak ya. Baik Pak. Nah, bagaimana dengan area pengembangannya Pak yang ingin Bapak capai dan ingin Bapak lakukan ketika observasi? Nah, pencapaiannya itu tentang area. Area pengembangannya mungkin saya gunakan 2D area, pengetahuan dan aspek keterampilannya. Baik. Itu. Jadi Bapak ingin dicapai areanya itu yaitu tentang pengetahuan dan keterampilannya ya. Artinya setelah dia memahami teorinya bagaimana dia nanti mengimplementasikan, mengaplikasikan dalam kehidupan seharinya dalam bentuk suatu keterampilan. Baik, Pak. Jadi tidak hanya merupakan pemahaman, pengetahuan saja, tapi harus dengan bisa penerapannya. Gitu. Keterampilan ya Pak ya. Iya. Baik, saya ingin mendengar bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, kemudian mungkin dari strategi pembelajarannya atau metode pembelajaran dan juga atau metode-metode pembelajarannya itu Pak. Ya, baik, untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Sekarang kan sudah biasa lah, Ya, sudah berdasarkan harus berdiferensi. Ya. Berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran emosionalnya. Nah, dari itu kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswa yang sudah diampu. Dan untuk modelnya, saya akan menggunakan model pembacaan basis masalah. Karena kita tidak lepas dari kehidupan di masyarakat, di sekolah dengan masalah-masalah. Maka akan lebih pas cocok dengan masalah-masalah yang nanti akan saya sampaikan. Atau problem istilahnya broad based learning (PBL) yang metodenya
mungkin saya menggunakan kelompok, kemudian penugasan-penugasan seperti itu. Baik Bapak. Jadi Bapak di sini akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, Iya. yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Sosial emosional Nah, ya. baik Bapak, bagaimana dengan media yang akan Bapak pergunakan dalam kelas mungkin problem basic learning? Untuk metodenya mungkin menggunakan kelompok dan penugasan. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Iya. Karena ini dengan satuan waktu ya. Iya. Jadi media pembelajarannya sangat pas dengan jam dinde, arloji yang menunjukkan waktu seperti itu. Jadi biar anak-anak itu paham, tidak hanya melihat satu media saja seperti itu. Kemudian dan pemahamannya LKPD-nya itu juga. Baik, yang akan Bapak gunakan medianya yaitu tentang jam ya Pak ya. Jadi Jam, kita bisa medianya. memanfaatkan jam yang ada di dalam kelas. Kemudian Bapak juga akan memberikan lembar kegiatan peserta didik yang harus diselesaikan. ya Pak. Baik, nah kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut? Karena jadwalnya itu besok, maka akan saya laksanakan besok. Berarti besok ya Pak ya. Iya. Jadi besok kita akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Pembelajaran Pak. ya. Oke, saya besok ya Pak ya, saya akan datang ke kelas Bapak, kemudian saya akan melakukan observasi di kelas, saya akan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi dan pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan lagi ya Bapak. Iya. Sebagai tindak lanjutnya Percakapan mungkin akhir ya. ya Pak. Yaitu di situ istilahnya adalah pasca observasi. Pasca evaluasi, ya. Yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya dari CGP Bapak. Iya, iya. Nah, begitu ya Pak. Sebelumnya sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang dapat dari hasil percakapan kita hari ini? Yang didapat dari hasil percakapan hari ini? Yang dapat saya apresiasi sebuah gambaran bahwa pembelajaran yang Bu Hermin atau yang Ibu Hermin akan lakukan itu merupakan sebuah kemajuan bagi sebuah kegiatan belajar mengajar di sekolah, terutama khususnya sebagai objek pembelajaran adalah anak didik. Begitu. Jadi pengembangannya lebih kepada anak didik. Dari setiap program, dari setiap pemantauan dan media yang kita laksanakan harusnya itu lebih kepada bagaimana kita mengembangkan dan memajukan peserta didik. Makanya saya sangat berterima kasih kembali kegiatan Bu Hermin itu juga memantau kegiatan saya. Karena saya harapkan dari kegiatan yang sudah persiapan, kemudian pada nantinya ada evaluasi dan tidak lanjut. Ya. Jadi nanti kembali lagi maksudnya kepada siswa. Itu yang sementara yang dapat saya serap dari pembicaraan kita hari ini. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya dan percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi besok ya Pak ya? Besok. Besok itu materi pembelajarannya memang sudah pada satuan waktu. Oke, Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga di percakapan pasca observasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sekarang masih bekerja ya? Ya. Alhamdulillah sekarang kalian berangkat dalam keadaan cuaca cerah, ya. Dalam kondisi sehat pula. Ya. Ya. Tadi kamu berangkat pukul berapa dari rumah? 5. Dari rumah pukul 5 berangkatnya? Benar. Pukul sini? Pukul berapa? Pukul 6. Tentunya kalian sebelum berangkat sudah apa? Sebelum berangkat sudah? Sarapan pagi. Ya, betul. Sudah? Mandi. Ya seperti itu ya? Ya. Cukup. Kesoalnya mana apa? Seperti pukul 6. Ya. Alhamdulillah ada perjalanan lancar. Jalan kan? Kalau yang juga mau, di rumah juga sehat. Ya. Jadi belajar dengan tekun, belajar dengan rajin, karena kalian akan merupakan generasi penerus bangsa. Tugas kalian bukan bekerja sekarang. Tugas kalian adalah belajar dengan benar, belajar dengan tekun. Ya.
Jadi orang tua kalian di rumah tidak akan iri dengan kamu. Jadi mungkin kamu waktu disuruh bekerja atau sebagainya ya, mesti disuruh untuk apa? Belajar. Jadi sebelum belajar hari ini kita mulai, memang seharusnya dan sebaiknya selalu diawali dengan berdoa. Tujuan saya doa tahu? Tujuan berdoa. Jadi berdoa itu tidak hanya dilakukan ketika kalian akan belajar saja. Setiap melalui apa? Setiap akan memulai aktivitas keseharian itu diawali dengan berdoa. Tujuannya apa? Berdoa. Ya, semuanya diberi kelancaran Allah ya. Belajarnya dengan bagus dan ilmu yang kita dapat, yang kalian dapat akan menjadi suatu ilmu yang bermanfaat. Karena ada hasilnya. Jadi tidak hanya cuma belajar tapi tidak ada hasil. Hasilnya yang dipelajari, hilang lagi itu namanya tidak ada hasilnya belajar. Untuk itu diawali dengan berdoa, terutama hati dan pikiran sebagainya ya. Untuk itu silakan ketua kelas untuk memimpin berdoanya kita. Oke, benar lagi. Berdoa dengan cara bagaimana? Yang khusyuk. Ya, yang khusyuk. Bagaimana kita itu berdoa agar dikabulkan oleh Allah. Silakan. Sebelum pelajaran hari kita baca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Alamin. Walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi wanzurni fahma rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa nur uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada guru berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya sudah dengan baik. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Ya, pada hari ini kita sudah sampai kepada pembahasan tentang satuan waktu. Ya, kalau sebelumnya yang kita pelajari adalah satuan apa? Satuan panjang. Ya, sekarang adalah satuan waktu. Jadi dalam satuan waktu kamu pakai alat apa? Dalam satuan waktu menggunakan alat apa? Untuk mengukur waktu menggunakan apa? Ya, yang kamu tahu jam apa saja? Jam apa? Jam dinding. Jadi kebetulan ada di sini. Ini jam dinding. Ya. Jadi kalau jam dinding letaknya ini di mana? Dinding. Ya, bukan di kertas. Tapi di taruh di dinding. Ya. Terus apa lagi? Jam dinding. Jam tangan atau arok? Ya ya. Kalau ini bisa dibawa kemana-mana itu ya. Terus kemudian ada apa lagi sekarang yang lebih canggih? Ya. Jam atau waktu yang ditujukan di dalam handphone. Ya. Ini bisa juga. Ini namanya jam digital. Ya. Ya. Jadi sekarang sudah dimudahkan untuk mengukur waktu. Ya. Baik. Karena ini sudah pelajaran jam berikutnya, kamu masih segar, masih sehat, masih semangat. Kan harus semangat. Baik. Biar kamu tidak jenuh, tidak bosan. Gimana? Kita stretching dulu. Ya. Dengan apa? Dengan lagu apa? Jari satu. Siap? Ya, yuk. Biar semangat berdiri aja dah. Biar semangat. Baik, 1, 2, 3. Satu dari kanan, satu dari kiri, digabung jadi dua. Jadilah jembatan panjang. Semangat. Kanan, dua dari kiri, digabung jadi empat. Jadilah kamera TP. Dua dari kanan, tiga dari kiri, digabung jadi enam. Jadilah menara tinggi. Empat dari kanan, empat dari kiri, digabung jadi delapan.
Ya. Jadi dalam awal pembukaan pelajaran kita hari ini, tadi Bapak sudah menanyakan, kamu berangkat pukul berapa dari rumah? Berangkat pukul? Tadi sampai di sekolah pukul berapa? Benar? Jadi kan ditunjukkan waktu jam. Maka kalau pukul berapa? Berangkatnya pukul 6. Sampai di sekolah pukul tadi berapa? 6:30. Jarak urusannya pukul berapa ya? 0? Jam berapa? Ini jaraknya. Kamu kira ke sekolah ya? Jarak ke sekolah. Jadi kalau waktunya kamu berapa? 30 menit ya. Ini waktu kalian berangkat dari rumah ke sekolah. Begitu juga kalian belajar di sekolah sampai pulangnya pukul berapa. Di rumah sampai di rumah dan kegiatannya apa. Itu semuanya sudah menjadi apa? Aturan-aturan baku, aturan-aturan yang biasa kamu lakukan sehari-hari. Untuk itu dalam pelajaran hari ini kalian harus bisa mengidentifikasi paham dengan konsep pagi, siang, sore dan malam. Maksudnya kalau pagi waktunya bagaimana, siang kegiatannya apa, malam juga demikiannya. Ini tujuannya akan belajar dengan bahasa seperti ini pada hari ini. Kemudian kamu bisa mengamati peristiwa kegiatan yang berlangsung ya di rumah, di sekolah, di masyarakat, kaitannya dengan waktu-waktu sehari-hari yang kamu lakukan. Ini sudah kamu contohkan ya. Berangkat dari pukul 6 sampai pukul 6:30 menit. Ini kamu sudah mengukur. Ya, jadi saya dan beberapa sekolah ya, bisa waktu 30 menit. Untuk itu, maka diciptakanlah untuk mempermudah kegiatan manusia. Kita ada sebuah jam. Ini contohnya jam apa? Jam dinding, ya. Di sini kamu lihat ada angka-angka, ya. Dalam setiap jam itu ada angka-angka yang dimulai dari angka berapa? 1 sampai 12. Ya, seperti jadi kalau kalian tahu ini kalau dari 1 sampai 12 ini berapa namanya? Coba, sehari. Dari sini lagi ke sini semalam, maka ada istilahnya waktu sehari semalam, ya. Dan waktu sehari semalam itu dibagi-bagi lagi menjadi jam, menjadi menit, menjadi detik, ya. Jadi kita mulai dulu dari waktu terkecil, itu hitungannya dengan detik. Ya, dalam waktu detik itu ada satu baku yang sudah ditentukan per 60 detik menjadi berapa? Sama dengan berapa? Kalau 60 detik 60 detik sama dengan berapa? Dari 1 menit. Ini namanya satuan. Kalau 1 menit ada apa? Kalau dibalik 60 detik. Ya. Kalau dibalik. Nah, kalau 1 jam berapa? 60 menit. Ya. Jadi dari detik, menit ke jam, ya. Jadi 60 detik sama dengan 1 menit, ya. 1 menit sama dengan 60 detik. Menit. Jadi ini ditunjukkan. Jadi jarum merah di sini, ini menunjukkan satu waktu detik, Jadi ya. Nah. Karena ini 1 jam, dari angka 1 ke angka berikutnya ini 1 jam, kalau ditunjukkan di jarum pendek, maka ini ada berapa menit? 1 jam. 60 menit. Hitungan yang motornya ini 1 lingkaran ya. Maka di sini ada angka-angka 12 ke angka 1 ya. Angka 1 ke angka 2. Maka jarak antara angka berikut 1 ke angka berikutnya bernilai berapa menit? 5 menit. Jelas ya? Angka 1 ke angka berikutnya adalah 5 menit. 5 menit. Angka yang ditunjukkan berapa? Ada 12. Maka 5 kali 12 berapa? Kembali ke 60 menit. Ya. Ini penting Bapak jelaskan karena nanti akan ada waktu yang tidak pas. Misalnya 6:30 menit, 6:20 menit. Jadi ini kamu tinggal menunjukkan jarum panjangnya saja di sini. Ya. Misalnya pukul 12, mau lebih pukul berapa nih? Mau lebih berapa menit? Yuk. Apa? Misalnya mau lebih berapa menit? Pukul 12 lebih berapa menit misalnya? Misal kamu 30 menit. Berarti di sini tentukan di sini. Ya. Rangka adalah 5 menit. Tinggal kamu mengalikan. Nah, kata jatuhnya di angka 6 seperti ini ya. Ini kan rangka 5. Itu 5 kali 6 30. Ini gunanya jawaban panjang. Menunjukkan bahwa waktu itu pas atau lebih atau kurang. Ya. Kadang-kadang ada teman mungkin meteorologi atau jam dinding tidak ada detik, jam itu tidak ada. Tapi langsung
Nah, minimal di jam itu harus ada dua jarum, minimal itu. Jarum panjang dan jarum pendek. Tanpa itu tidak bisa ditunjukkan. Coba kamu lihat, misalnya yang ada cuma satu jarum pendek aja, tidak ada jarum panjang. Sulit untuk menentukan waktu, ya. Ini pukul berapa atau tidak, kan begitu ya. Nah, ya. Nah, ada sudah paham tentang jam dulu. Bagi-bagi jam paham? Ya. 1 jam ada berapa menit? 1 jam 60 menit. 1 menit ada berapa detik? 60 detik. Jadi itu kebalikannya. Jadi kamu tinggal bolak balik. Nah, dalam contoh seperti ini, kalian harus bisa menentukan, ya, bisa menunjukkan dan juga bisa membaca waktu, membaca jam. Jadi itu berapa? Nah, ya. Nah, sekarang saya beri contoh dulu, ya. Ini jamnya ya. Paham? Sudah paham sini? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang ditanyakan? Sudah ya. Nah, dari kelompok saya minta di depan. Saya beri waktu apa namanya? Soal misalnya pukul 12.20 menit. 12.20 menit. Silakan kalau mana yang mau judul. Itu 12.20 menit. Silakan kontak dulu ya. Perhatikan semua ya. 12.20 menit. Ya. Artinya 12 pukul lebih. Ya. Nah, jam bedanya di mana? Pas atau geser dikit? Kalau 12.20 menit, jam itu pas atau geser? Kan sudah lebih. Tidak lebih. Berarti jam pendek itu tidak pas di 12 itu ya. Nah, jadi geser 20 menit di sini. Ya. Ini dibagi lagi sama pabriknya, ini perjelas kamu biar paham, dibagi titik. Ini jumlahnya juga 5. Ya, ini kan. Nah, ini 5. Ini menunjukkan 5 menit. 5 menit. Jadi 60 menit di mana posisinya? Ya, hampir separuh ya, tapi tidak sampai pas separuh jadi di sini. Ya. Jadi kamu tinggal membaca. Yang panjangnya di mana? Ya. Nah, ya. Satu, yang kedua, saya contoh lagi kamu baca, ya. Ini. Ya. Ini berapa? Kelompok 1, coba. Ini kelompok 1, ini berapa? Setengah 2. Biasa orang bicara setengah 2. Dalam matematika disebut bagaimana cara bacanya? Pukul 13, 30. Pukul 13.30. Ini menunjukkan waktu apa? Kalau 13.30. Waktu 13.30. Waktu apa? Siang atau malam? Ini sudah siap. Nah. Kalau malam hari? Kalau malam hari ini berubah. Bagaimana bentuk soalnya? Bentuk angkanya? 1. Ya, terus 1. Menitnya tetap. Ya. Menit menit 01.30 berarti ini waktunya malam kan? Jadi kalau sudah lewat waktu 12 siang itu sudah masuk ke sini. Ya. Jadi tinggal tambahkan saja 12 menjadi 13. Bagaimana di sini? Ada kesulitan? Paham ya? Paham ya? Siang malam. Jelas ya? Siang malam. Jadi cara penulisannya beda. Siang malam. Dan jumlah menit, jumlah detik itu sudah mengakomodasikan menjadi sebuah satuan baru. Menit menjadi detik menjadi menit ya. 60 menit 60 detik jadi menit, 60 menit jadi jam. Ya. Satu hari berapa jam? 12 jam. Satu hari 12. Dari maghrib ke pagi 12 jam lagi. Kan ada siang malam. 12 siang, 12 malam. Total berapa waktunya sehari? 24 jam. Total 24 jam. Paham ya? Jadi sekarang kamu lihat harus banyak membaca. Waktu undangan jam sehari. Kamu jangan datang malam hari, itu sudah tutup acaranya ya. Waktunya waktu jam sehari. Jadi dari 6 pagi sampai 6 sore lagi. Kalau sudah baca isya baru nggak ada tambah lagi ya contohnya. Paham ya? Paham ya? Jadi kamu bisa menunjukkan, bisa membaca. Nah, sekarang kamu apakah bisa menentukan waktunya di depan? Jadi sudah jam makan. Ya, kamu berangkat pukul 6 dari rumah sampai sekolah pukul 7, 26.30. Itu menunjukkan kamu berangkat dari sana. Habis itu berapa menit? 30. Sudah jelas paham? Paham ya? Kalau sudah paham, biar tidak berlama-lama. Jadi sampai di sini paham? Tentang masalah waktu dan cara kita menentukan waktu. Nah,
dari waktu ini kegiatan ini tidak lepas kalian dengan kegiatan sehari-hari. Sehari tidak lepas. Baik di rumah, di sekolah, apalagi di sekolah kamu belajar ya. Dengan masyarakat juga. Coba kalau kamu pernah pukul berapa? Pukul berapa? Pukul 3 sore atau pukul 15.00 gitu ya. Itu sudah menentukan apa? Waktu. Nah, untuk Bapak tahu, kamu sudah paham dengan pelajaran yang saya sampaikan. Di sini ada 3 kegiatan anaknya. Nah, dalam istilah ini ada istilah kegiatan kinestetik, ada kegiatan visual dan auditori. Ya. Jadi kalau kinestetik kalian itu mengenal waktu kegiatan, kegiatan, menentukan letak jam kamu mau bermain pukul berapa, jam-jamnya bagaimana, ya, posisinya jalur pendek, jalur panjang di mana, ya. Jadi ini untuk kegiatan ini, siapa yang mau memilih materi ini? Siapa? Nah, Naila ya. Ini kelompoknya Naila memilih waktu kegiatan, dengan menentukan letak jarum, menentukan letak jarum jam. Nah, dari meja ini, pertama mana yang paling menarik? Yang sebelah mana? Alasannya apa? Bapak pilih ini. Warna-warna ya. Nah, ya sudah. Kamu berarti kelompoknya senang warna, senang warna macam-macam. Kemudian kegiatan berikutnya adalah tentang visual. Kamu menuliskan kegiatan kamu dari pagi sampai pulang sekolah, ya, sampai malam hari. Itu kegiatan kamu apa saja? Kamu harus bisa menentukan menentukan waktunya. Tulis di sini seperti ini. Nanti kamu tempel di papan tulis ya. Ditulis. Jadi ada 3 warna, artinya 3 waktu, pagi, siang, dan malam. Kalau pagi biasanya warna apa? Warna merah. Matahari baru bersinar, ya. Matahari baru bersinar cerah, ini merah, ya. Terus kalau siang hari waktunya panas, pakai warna kuning. Betul? Kalau malam hari sudah sejuk, sore hari sudah sejuk, warnanya apa? Warna hijau, ya. Satu-satu, ya, sudah. Ini satu, ya. Juga satu lagi ya. Nih. Nanti ditempel. Nah, untuk sore sampai malam hari, kamu bisa gunakan warna hijau muda. Sudah sejuk warnanya, ya. Suasananya sudah enak, sudah sejuk, karena matahari sudah mau tenggelam sampai malam hari. Jelas ya maksudnya? Tugasnya apa? Menentukan kegiatan kamu sehari dari pagi, siang, dan malam. Betul, ya. Kemudian ada tugas yang ketiga tentang apa? Auditori. Kamu bercerita, ya, bercerita pengalaman kamu dengan waktu yang kamu gunakan sehari dari pagi sampai malam. Ya, kamu bercerita saja. Kalau pagi kamu apa kegiatan kamu, kalau siang kegiatan kamu apa, sore sampai malam hari kegiatan kamu juga. Kamu tulis di buku tulisnya masing-masing. Nanti kamu bercerita ke depan, ya. Artinya kamu semua ini walau diskusi kelompok, sebenarnya kamu sudah punya tugas masing-masing. Ya, di sini sudah menentukan letak jarum, jam dengan waktunya sebenarnya. Jelas? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada waktu? Ya, maksimal 15 menit lah untuk tugas tersebut. Sama. Nah, kegiatannya kamu bagaimana? Nah, ya. Sudah, tulis. Nih. Silakan. Sudah? Boleh kan sendiri ya, Anda tadi ya? Ingat kan? Pagi hari ini ya. Apa kamu kegiatannya di sini? Visual apa? Oh, sangat bagus. Boleh, silakan. Ini jangan waktu juga di dalam dari. Tahu saja langsung kegiatan itu ada apa? Begitu, beliau. Karena salah cuma ya. Salah overlooking. Sudah selesai semua ya? Baik. Dari kegiatan ini kamu sudah bisa memahami manfaatnya waktu dengan kegiatan sehari dari pembagian jam, menentukan letak jam dan sebagainya. Jadi manfaatnya ternyata kalau kita simpulkan adalah untuk kepentingan kita sehari. Dan sekarang dari tugas yang pertama adalah tugas yang kinestetik ditunjukkan oleh kelompok 1. Silakan kelompok Naila dengan tertib di depan. Silakan di sini. Nah, kelompok yang lain dengarkan dan perhatikan. Ini kelompok 1 dapat tugas menentukan letak jarum jam sesuai dengan waktu yang dituliskan di lembar diskusi. Coba ditunjukkan ya teman-temannya bahwa tunjukkan ini. Ini berapa? Coba tuliskan. Nah, pukul. Coba punya di sini ke temannya tahu. Ini berapa? Yang pertama.
ini pukul berapa ya? Pukul 7. Pukul 7 pas ya. Nah, coba kelihatan peragakan. Kalau pukul 7 pas ini bagaimana? Jarum pendeknya di mana? Jarum panjangnya di mana? Jarum pendek 12. Oh, udah gini loh. Gimana? Nah, ini yang benar gimana? Kalau jarum waktu pas itu jarum panjangnya di mana? Di 12 coba. Tarik ke 12 jarum panjangnya. Ya itu ya. Pendeknya di mana? 12 ya terus. Ini pukul 7 ini. Ya sudah ya. Ya. Ini. Ya, dimengerti? Nah, contoh yang kedua pukul 10.30 menit. Ini pukul 10 lebih 30 menit. Coba. Pukul 10 lebih 30 menit. Jaraknya mana? Kalau 30 menit jarum panjang di mana? Ya, di situ ya. Pukul 10 lebih. 10 lebih. Berarti ini di mana kalau 30? Coba kalau sudah 30 menit, berarti sudah menempuh jarak apa? Waktu separuh. Ini posisinya. Ya, paham ya? Gimana kalian sudah paham juga? Tentang cara menentukan letak jarum jam. Sekali lagi, ini yang soal ketiga. Pukul 2 pas. Terakhir, pukul 2 pas. Tunjukkan teman, ini. Pukul 2 pas. Ya. Bagaimana kalian? Coba ya betul. Jawabannya. Ya. Tunjukkan temannya. Benar atau tidak? Benar ya? Berarti sudah paham semua? Sudah paham ya? Sudah di kalian kalau di rumah, di sekolah, mungkin ada teman kita yang tanya jam nanti sudah ya? Nanti berurutan baik. Jangan sopan. Jadi dia berbeda ini. Pikirannya ini. Yang pasti dengan kelompok 3. Beda. Ya? Baik. Ini kegiatan teman kamu dari kelompok 3. Kegiatan di pagi hari. Diwakili oleh teman kalian. Ya. Nah, silakan kegiatan dia ini bagi siapa? Bangun tidur pukul 5. Ambil wudhu dan sholat subuh. Gitu ya. Ya. Pukul 5. Terus, kan? Jadi itu ya harus sholat. Apa kepada Tuhan Esa. Terus Pak, setelah itu apa yang kamu lakukan? Sarapan pukul 5.30. Pukul 5.30. 5.30 sarapan paginya. Lanjut. Sudah sarapan, mandi pukul 6. Pukul 6 nanti. Dan sudah mandi pukul 6.10. Kalau selesai mandi pukul 6, 10. berarti lamanya mandi berapa menit? 10 menit. 10 menit. Oke. Bentar ya, tangan dulu. Ya. Lanjut. Setelah itu ambil seragam untuk sekolah. Ya. Ambil seragam pukul 20. 20. Ya, Pukul 20. Ya, terus. Diharapkan untuk berangkat ke sekolah pukul 6.30. Ya. Jadi berangkatnya pukul berapa? Pukul 6.30. Pukul 6.30 ya. Jadi kalian dia berangkatnya pukul 6.30. Sudah siap untuk berangkat? Ini kegiatan yang kalian lakukan. Nah, sekarang teman-teman lanjutkan dengan teman yang lain. Ya, kegiatan sesudah pagi hari. Untuk kegiatan bisa bayar. Karena siapa yang tugas? Nah, Pak. Nah, coba melanjutkan kegiatan dari ya. Saya tujuh yang lakukan pukul 7. Kegiatan belajar dalam dia. Pukul 7 kamu belajar. Terus kalau belajar, yang berikutnya apa? Tidak apa-apa, sama kata dia. Ya. Pukul 7 belajar. Setelah belajar apa yang kamu lakukan di jam-jam berikutnya? Kami makan jajan dan bermain di halaman sekolah. Pukul berapa itu? Dapat. Pukul 8. Itu sudah istirahat pukul 8. Hah? Pukul 8 sudah jalan. Sudah seperti itu. Yang betul berapa? Yang betul? Pukul berapa? Pukul 8.45. Jajan bermain itu namanya istirahat. Ya. Jadi kamu harus lebih teliti lagi karena menentukan waktunya sesuai dengan jadwal yang sekolah. Lanjut. Setelah kamu jajan bermain di halaman sekolah apa yang kamu lakukan? Setelah pukul berapa tadi? Pukul 8.45. Ya. Setelah itu apa? Kami mengerjakan ujian di sekolah. Kemudian berarti kamu masuk kembali. Lanjut. Setelah berarti ini kegiatan hari ini ya? Hah? Hari ini? Ya sudah. Lanjut. Kami sudah mengerjakan
ujian kami memeriksa ujian. Koreksi hasil pekerjaan langsung dikerjakan. Kalau memang rendah langsung dikerjakan ulang ya. Bisa. Selesai. Sampai umur berapa itu? 5. Tak mana itu kak? Udah, bener. Udah saya Udah. Sesudah memeriksa ujian kami menilai ujian. Sudah dikoreksi tadi. Sudah. Jam umur berapa itu? Kamu koreksinya umur berapa? 11.20 pulang, bukan koreksi. Berarti harus jam sebelumnya jalan nulisnya ya. Bukan jam 11.20. 11.20 itu sudah jam pulang. Ya, kembali ke sana. Perbaiki ya. Nanti kamu di rumah bisa lagi menyusun pulang kegiatan kamu sehari-hari. Biasanya itu ada buku namanya buku harian, jurnal harian. Betul. Lanjut, saudara siang. Waktunya adalah dari pulang sekolah sampai malam hari. Dibagi ke siapa? Baik, ya. Teman-teman menjelaskan kegiatan pulang sekolah sampai malam hari. Ya. Coba ada temannya. Ya. Pulang sekolah, yuk. Ambil. Kalau bisa. Coba. Ya. Setelah itu sudah berpulang. Pukul 12. Ya. Siang. Pukul 12 istirahat siang. Ya. Istirahat siang. Sudah sampai dulu kan ya? Ya terus. Saya makan dulu. Lalu istirahat. Mungkin capek temennya ya. Kalau saya istirahat makan siang langsung tidur. Yuk, lanjut. Pukul 9 bersolat dulu. Pukul 9. Pukul 9 apa? Ini kan dari pukul 11.20 sampai pukul 21. Pulang. Pukul 12 istirahat. Setelah istirahat apa yang melakukan? Langsung sholat. Sholat apa? Sholat dulu jam berapa? Oh, bangun tidur. Langsung sholat dulu begitu ya. Pukul berapa? 12. Pukul 12. Oh, tadi itu langsung tidur. Pulang sekolah teman kalian itu langsung tidur. Ya, dia sholat dulu. Setelah itu baru sholat. Ya, setelah sholat apa yang dikerjakan lagi? Pukul berapa? Setelah sholat. Hah? Langsung dari pukul 12 ke pukul 6. Sore apa kegiatan kamu sore? Apa? Tidak ada? Tidak main? Apa kamu lakukan dari pukul 12 ke pukul 6? Ya main gitu bilangnya. Main ya? Pukul berapa mainnya? Ya sudah, itu sih sini. Ada tulis ya. Jadi keterangannya kurang kamu? Ini belajar itu kalian belajar. Kamu sekolah belajar. Hari ini kamu banyak kekurangan, nanti kamu belajar terus. Apa gunanya bicara seperti ini? Apa? Belajar kamu disiplin. Disiplin menggunakan waktu. Disiplin menggunakan waktu. Dari pagi sampai malam hari. Ya sudah, kembali ke tempatnya. Nah sekarang yang ketiga, ini sudah ada diskusi bentuk model yang lain, yaitu namanya auditori ya. Auditori dia bermusyawarah dalam satu kelompok yang akan menjelaskan kegiatannya dari pagi sampai malam. Silakan, Ridwan. Ya, temannya mendampingi ya, ini akan membacakan. Apakah ada kesamaan kegiatan kalian dengan kelompok 3? Ya, perhatikan, betul. Yang lebih keras suaranya. Perkenalkan. Perkenalkan kami kelompok 3 akan mempresentasikan aktivitasku sehari-hari. Saya bangun tidur pada pukul 5.30. Saya mandikan dan setelah mandi berpakai seragam sekolah. Saya pergi sekolah pada pukul 6.30. Saya pulang sekolah pada pukul 11.20. Saya belajar pada pukul 19.00 sampai 20.00. Saya tidur pada pukul 21.00. Dari bidang presentasi dari kelompok 3 kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu gimana? Ada kesamaan?
bersamaan dengan kalian kegiatannya sehari-hari. Ada bersamaan ya. Hampir, silakan kembali ke tempatnya. Hampir bangunnya kalian semua itu hampir sama. Lebih kurang pada pukul 5 ya. Kalau bisa bangunnya lebih awal lagi, lebih pagi lagi. Yang paling bagus apa? Sebelum sholat, sebelum adzan subuh sudah bangun. Minimal adzan subuh kamu bangun. Mandi ya. Kalau bangun pukul 5 itu mepet, jika kamu bersiapan, berangkat dong. Bagaimana? Sudah paham ya? Dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah kalian kerjakan hari ini. Nah, untuk lebih paham dengan pelajaran yang sudah kalian kerjakan, diskusi kelompok yang kalian kerjakan, di sini ada tes dari apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Dari membaca waktu, menentukan data yang kalian lakukan. Ini kerjakan satu. Jadi satu orang, satu soal. Untuk lebih memahami, karena tadi kamu sudah kelompok, maka sekarang ini kerjakan secara mandiri ya. Mandiri kerjakan, yang tidak paham silakan tanyakan. Ya, kerjakan. Itu tentang menentukan jalur jam serta kegiatannya. Berapa lama waktu yang digunakan. Silakan kerjakan. Paham sudah dengan soalnya? Paham ya? Paham dengan soalnya? Sudah ya, bagus. Silakan menentukan jarum jamnya. Kemudian di waktu tersebut apa kegiatan yang kamu lakukan dan berapa waktu lama yang digunakan. Baik. Nah, ini setelah saya lihat hasil kerja kalian, alhamdulillah bisa dikatakan 90% ini sudah kamu paham dengan pelajaran hari ini ya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, apa yang kamu pelajari? Apa yang kamu dapat ambil manfaat dari pelajaran ini? Masalah waktu. Waktu kaitannya dengan apa? Kegiatan sehari-hari. Pemanfaatan waktu dalam kegiatan sehari-hari. Itu yang kamu ambil pelajaran hari ini. Itu saya sekali lagi sampaikan, teruslah belajar, terus diingat dan dihayati pelajaran hari ini ada manfaatnya kepada kamu sendiri, kepada keluarga dan kepada masyarakat, terutama masa depan kamu ya. Jadi betul-betul bermanfaat kamu bersekolah. Itu yang dapat Bapak sampaikan pelajaran pada hari ini. Sebelum ini sudah masuk nilai saya ya. Tadi sudah nilai kelompok ada, ini nilai mandiri sudah juga masuk. Jadi nilainya itu macam-macam dari segi penilaian. Untuk itu silakan kita tutup pelajaran hari ini. Kalau tadi dibuka dengan doa, maka pelajaran ini kita juga tutup dengan doa. Silakan ke kelas untuk membuat doa. Persiapan untuk pulang ke sekolah ya. Silakan tuh bukunya dirapikan dulu. Dirapikan dulu. Sudah? Pulang-pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Pada guru memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, kembali ke rumah masing-masing dengan selamat ya. Jangan kemana-mana langsung pulang. Nanti apa yang takut orang tua bingung kalau kamu udah pulang. Belajar segini belum pulang ke rumah kemana gitu ya. Dan sudah, silakan yang dulu tapi dulu mana yang benar untuk berangkat pulang. Silakan dari bawah dulu kelompok satu. Kelompok satu nih, Kak. Iya, kelompok satu di situ ya. Sudah kamu berangkat pulang. Tidak perlu buru-buru kalau ke rumah, yang penting selamat sampai di yang jalan kaki atau sepeda hati-hati di jalan ya. Jalan. Dengan kelompok 3
tiga. Jangan hanya ketinggalan ya. Kalau tulis jangan semacamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya Bapak? Ya alhamdulillah sampai hari ini dan kami subhanahu tetap baik sehat sehingga bisa kita lagi menjalankan dan akan seperti ini. Alhamdulillah ya Pak, pada ini kita diberikan kesempatan di mana kita sudah melewati beberapa tahap ya Pak ya. Yang pertama itu praobservasi. Kemudian setelah kita melakukan observasi, kita langsung melakukan observasi di dalam kelas ya Pak ya. Iya. Nah, dari proses observasi tersebut, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Silakan. Ya, Bapak. Bagaimana pendapat Bapak setelah menyajikan pelajaran yang Bapak laksanakan kemarin? Pak? Gitu ya. Ya alhamdulillah pada saat waktu kita belajar kemarin berlangsung baik dan kondusif. Artinya tidak terlalu banyak masalah di dalamnya dan dengan harapan. Gitu. Jadi sesuai dengan harapan yang telah kita harapkan ya Pak ya. Saya harapkan seperti itu pembelajaran kemarin. Karena kondisinya kan memang agak apa namanya itu kondisinya sudah ya dikatakan drop ya sedikit dan sudah waktu siang hari gitu kan. Iya, iya Pak. Karena sudah agak melewati jam Iya. istirahat. Oke. Kemudian Bapak, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang telah direncanakan yang kemarin ini Pak? Ya alhamdulillah secara keseluruhan itu saya nilai saya pribadi bagus. Cuma namanya juga banyak faktor-faktor atau indikator yang mempengaruhi anak belajar. Ya kalau dikatakan 100% sesuai harapan ya tidak mungkin. Iya. Tidak mungkin. Mesti ada kekurangan-kekurangan tapi tidak terlalu signifikan kekurangannya aneh. Jadi menurut Bapak itu di situ ada beberapa faktor yang belum terpenuhi gitu ya Pak? Ada yang turun, tapi tidak terlalu signifikan. Dan itu tidak mempengaruhi proses kegiatan belajar mengajar. Itu saya yakin. Ya, kemudian dapatkah Bapak menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran kemarin Bapak? Yang pasti kemarin itu ya, walaupun dalam kondisi agak anak sedikit payah sedikit, kondisi kurang fit misalnya karena waktu sudah agak siang, tapi saya melihat ada sebuah kepuasan tersendiri ketika pembelajaran kemarin. Artinya anak-anak itu antusiasnya meningkat. Mungkin karena ada suasana baru, gitu ya. Dan ada tambahan-tambahan yang sebelumnya mereka tidak saya ajarkan, misalnya SPK gitu. Jadi ini bagus menurut saya. Artinya dalam kondisi agak siang seperti itu perlu memang sesuatu yang bisa memacu atau memicu anak untuk belajar lebih giat lagi. Gitu. Lain dengan halnya belajar di waktu pagi hari. Beda. Jadi kalau pagi hari itu anak kan masih semangat, lagi seger-segernya masih fresh. Gitu. Itu kepuasan saya yang itu anak antusias. Tidak terlihat ketika awal pembelajaran, tidak ada rasa capek, tidak ada. Gitu. Jadi yang dirasakan Bapak kemarin itu terkait pembelajaran mereka itu anak-anak Antusias belajar. Ya. Kemudian Bapak, bagaimana perkiraan Bapak mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Ketercapaiannya tersebut, saya ini itu ya, jelas lebih baik, lebih bagus dari hari ini sebelumnya. Kenapa? Di situ kan ada banyak tambahan media pembelajaran, ada banyak media pembelajaran, terus ada yang menyemangati anak itu untuk belajar. Itu ketercapaiannya. Jadi kalau saya melihat dari tujuan pembelajaran, itu sudah bisa dikatakan kalau sempurna jangan ya, kalau sempurna tidak sempurna. Kalau sudah baik, ya 90% sudah bisa seperti itu, sudah memuaskan menurut saya. Jadi dari posisi dulu, dari teknis anak-anak tahap pembelajaran sampai akhir, itu menurut saya sudah bagus. Jadi di situ ketercapaiannya anak-anak itu lebih besar dari hari kemarin ya. Karena ada media dalam kegiatan tersebut ya Pak ya. Atau mungkin karena ada dosennya di situ yang menyemangati. Itu bisa jadi. Ya. Kemudian Bapak, apa yang menjadi kesulitan siswa ketika itu Bapak? Kira-kira apa yang menjadi kesulitan? Yang saya lihat itu kemarin yang menjadi kesulitan anak itu terserah. Jadi bisa dikatakan ada bukunya. Ya. Kalau kita kembali kepada tujuan pendidikan sebelumnya, bahwa tanggung jawab pendidikan itu kan memang ada 3 faktor. Jadi tanggung jawab sekolah, jadi dalamnya guru dan sebagainya, orang tua dan masyarakat. Ya. Nah, di situ ada sesuatu yang lucu bagi saya, bahwa bagaimana kebiasaan anak sehari di rumah itu sangat berpengaruh di sekolah. Nah, ketika saya melakukan pembelajaran tentang satu waktu yang kaitan pembelajarannya itu dengan ada media dan sebagainya. Nah, di situ kelihatan bahwa cara menyebutkan waktunya, menentukan waktunya, itu yang saya bukan salah tidak.
Tapi lucu, apa artinya kebiasaan di rumah itu dibawa ke sekolah. Misalnya, kebiasaan di rumah dibawa ke sekolah. Misalnya, kamu berangkat pukul berapa ke sekolah? Pukul 6:30 lewat, Pak. Nah, kadang-kadang pukul 3 kurang. Saya mikir, nah ada itu satuan baku dalam pendidikan yang menunjukkan bahwa aturan cara menunjukkan atau membaca waktu seperti itu. 6:30 lewat, 6:30 kurang. Jadi kebiasaan seadanya di rumah itu dibawa ke sekolah. Itu yang buat seperti itu. Cara untuk mengkonversikan ke pembelajaran ke sekolah yang sebenarnya. Jadi hanya kemarin itu kan saya itu ulang. Jadi sedikit per sedikit jadi ini begini caranya. Kalau 6:30 itu jangan bacanya 6:30, apalagi ditambah lewat atau kurang. Tapi bacanya tetap di angka. Misalnya 6:30 ya 6 lebih 30 menit, 6:30 menit. Itu sudah mengerti bahwa itu 6 lewat. Itu saya. Kemarin itu menurut saya bukan kesulitan sih itu bukan, tapi perlu pembiasaan menurut saya. Perlu pembiasaan, bukan hanya anak-anak. Kita orang tua kadang-kadang seperti itu. Mungkin karena faktor lingkungan ya Pak? Lingkungan, makanya di situ ke depannya kita itu jangan sampai lepas perhatian, apalagi kita kan punya guru di kelas itu. Jadi bagaimana peran orang tua juga membiasakan anak belajar. Jadi kalau sudah belajar, orang tua mendampingi, nanti bisa seperti bisanya lebih sedikit. Itu saja. Jadi di sini kesulitan siswa itu satu tentang kebiasaan yang dibawa. Kebiasaan yang dibawa dari lingkungan ya. Tadi mulai dari malam saya mikir, itu kendalanya itu. Kemudian Bapak kira-kira apa yang menjadi kesulitan bagi Bapak? Nah, kesulitan tersebut itu faktornya memang bisa dibunuh diri, anak-anak itu sudah agak capek. Kita cuma mengkondisikan, maka kedepannya mungkin kita semua di sini perlu banyak permainan-permainan yang mendengarkan, berdiam-diam, dan sebagainya. Nah kemudian di rumah lagi, ini kembali lagi ke rumah. Kalau media sudah tapi di sekolah lengkap di sini ada. Tapi kalau di rumah belum tentu. Nah, di situ. Jadi kendalanya di situ kita gimana lagi bersatu antara sekolah, guru dan wali murid. Maka untuk kedepannya saya seperti itu nanti lebih banyak komunikasi dengan orang tua. Iya. Komunikasi lagi antara sekolah, guru ya Pak dengan wali murid ya di komunikasi lagi. Kemudian adakah jalan alternatif lain untuk mengatasi kesulitan tersebut? Nah, itu kenyataannya ya, mengubah kebiasaan di rumah sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang benar menurut aturan di sekolah, pembelajaran di sekolah. Nah, dari situ kita juga harus adanya sebuah kebiasaan. Bagaimana nanti prosesnya atau caranya di sekolah ini ada pembiasaan. Jadi misalnya anak-anak itu satu diajarkan cara berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu cara membaca, berbicara bahasa Indonesia yang benar. Sehingga ketika dia berkomunikasi dengan teman, di guru, di halaman dia bermain, di dalam kelas dia belajar. Akhirnya kebiasaan itu juga muncul. Jadi pembiasaan itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang serius. Tapi ini pembiasaan saja. Pembiasaan saja. Kita tapi tetap dengan orang tua, murid-murid itu harus ada. Terus ada tindak lanjut dan ada namanya kolaborasi ya. Kerjasama, jangan hanya kita di sekolah untuk kemudian sebagainya untuk tercapainya satu tujuan pembelajaran. Tapi kalau di rumah tidak ada yang memperhatikan, bagaimana? Gurunya yang pusing gitu ya. Kita selaku guru dan wali murid harus ada komunikasi yang sangat erat ya. Kan dari dulu saya seperti itu ketika kepala sebelumnya. Jangan kita ini buat program yang hanya baik buat di sekolah. Tapi apakah program ini ada kesinambungan dengan murid? Apa akan ada semacam sambutan bagus dari masyarakat dengan program yang kita seperti ini? Ini kan bagus, ini perlu dicoba ini, program seperti ini. Ini masalah kebiasaan. Kebiasaan kalau dibiarkan salah, ini menjadi suatu faktor yang tidak bagus di depannya. Gitu ya, disiplinnya dan sebagainya. Jadi ini, semoga di program ini kita bincang-bincang ya, sebagai calon guru penggerak, saya memberikan masukan untuk ke depan bagaimana walaupun kita tidak ya favorit anak sekolah ini, tapi kita kan berangkat ke sana ke arah kemajuan lebih bagus. Bicaranya anak itu di sekolah. Artinya kalau ketika ada apa kita berbahasa Madura yang bagus, norok itu besar. Terus yang kedua, bagaimana kita berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kadang seperti itu. Kadang-kadang itu yang menjawab soal itu seperti kemarin. Saking darinya tidak biasa berbahasa, akhirnya jawaban itu dicampur. Bahasa Indonesia dan filsafat guru itu dicampur. Ya, dicampur. Pak, asyara itu apa bahasanya? Kata kemarin. Oke, walaupun sudah capek itu tetap ada semangatnya. Gitu. Jadi ini menjadi catatan kita untuk ke depan ini. Bagaimana pendidikan kita ini lebih baik dari hari sebelumnya, dari waktu sebelumnya. Itu apa? Jadi jangan macam ini kita bisa menggunakan bahasa yang baik atau mengajari tentang bahasa yang baik. Apakah dari situ tuh anak itu kalau paham dengan apa yang diucapkan, apa yang dibicarakan dia, insya Allah dalam satu pembelajaran maksudnya disampaikan dari dulu itu nyampe. Kemudian Bapak
identifikasi hal-hal yang telah mantap dan hal-hal yang perlu peningkatan berdasarkan kegiatan yang kemarin perlu diperlukan. Yang perlu dilihat itu kesiapan murid, ya. Kesiapan murid ketika dia mau belajar kesiapan, itu bisa ditanyakan. Bagaimana kondisi kamu sekarang anak? Bagus Pak, itu sudah siap, sudah kita mau masuk. Nah, iya. Nah, dalam proses belajar kita identifikasi kesulitan itu apa yang Perlu ditingkatkan. ditingkatkan. Misalnya dari sisi media. Media itu tidak kita sederhananya langsung memberikan. Jangan. Jadi kita harus sinkronisasi itu dikurangi mesti ada. Nah, akhirnya ketika sudah ada kegiatan diskusi dan sebagainya, anak itu tidak bingung, tidak ada dualisme pemikiran. Saya harus begini. Jadi kita lebih fokus ke sana. Bukan kemarin kita sudah seperti itu aturannya ya, menyatakan bagaimana caranya itu kita memberikan kebebasan kepada anak. Kebebasan anak dalam hal kita bisa menggali itu sebenarnya bakat dan kemampuannya bisa. Makanya diberi media yang anggap ini saya ini bakatnya di sini, saya bisa di sini. Tapi itu ke depannya jangan hanya dulu yang ia bisa dikerjakan aja. Jangan dia tidak ada kemampuan lain. Kalau cuma satu tugas saja sudah dikerjakan itu kan juga tak bagus untuk komunikasi tugas itu kan sudah beda ya. Kelompok satu jadi kan masing-masing kan tidak sesuai. Ya, nah itu kita untuk menggali kemampuan ke depan dalam model seperti itu jangan hanya agak otot dikit ya. Nah, kita kan yang diharapkan sebenarnya itu anak yang berkemampuan, anak yang punya bakat dan kemampuan, dan itu anak itu tidak punya saya harapkan tidak hanya punya satu jenis kemampuan. Kalau bisa, yang dikatakan anak itu berprestasi, itu kan multi talenta, itu kita katakan multi talenta. Makanya setelah itu kegiatan berikutnya, kalau bisa ya usaha itu arahkan ke tugas yang lain. Tapi kan dia bisa juga. Jangan langsung seterusnya. Tapi kan tidak semua anak itu bisa. Iya, makanya kita coba, kita latih, kita ayomi. Kalau dari sini bikin stick terus sampai terus berikutnya, bulan Maret April bikin stick terus, gimana caranya? Kan kurang bagus. Makanya kemampuan itu kita gali. Kadang-kadang itu kan ingin dalam posisi nyaman terus, Ya nyaman terus, tapi tidak punya kemampuan yang lain, gitu saudara. Kan emang anak seperti itu ke depannya. Terima kasih sudah sebelumnya, mohon maaf. Kita masukkan ini. Oke Bapak, yang terakhir Bapak, Ya. yang terakhir dengan demikian apa yang akan Bapak lakukan untuk pertemuan berikutnya? Dari ini tadi, identifikasi ini, kekurangan ini, saya sudah memiliki pandangan ini yang kondisinya. Ya, dari semuanya, dari kondisinya anak juga. Biasanya kalau kemarin dikatakan akhir pelajaran, nanti kedepannya kita letakkan di awal pelajaran. Itu mengatasi masalah situasi kondisi dan siswa yang PKP dan sebagainya. Terus sebelumnya juga kita komunikasi dengan orang tua. Bisa seperti itu. Nah di sekolah kita ciptakan kondisi lingkungan yang positif. Misalnya kalau ada kegiatan lain, jangan sampai ada mendekat ke kelas. Mendekat ke kelas itu kan, kita juga mengenal itu kita belajar. Di sini belajar, ada curangnya juga itu. Jadi ini menjadi catatan yang jelas. Dicatat memang itu. Berapa kali itu saya perhatikan, kayaknya terganggu aja. Soalnya kebetulan kan ada waktunya masing-masing. Tapi kalau sudah terganggu, hanya anak tidak fokus dengan pembelajaran. Ketika kembali itu. Bapak, demikian kita sepertinya sudah cukup Bapak. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Dari pertama kita melakukan kegiatan praobservasi, kemudian observasi di dalam kelas, dan juga saat ini kita telah melakukan pasca observasi. Ya, mudah-mudahan benar-benar lancar dalam penggunaannya dan menjadi penggerak di seluruh dan buat kemajuan saya kemudian dapat. Ya. Saya sudah. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.